Perkenalkan, nama saya Marcino Lumi, mahasiswa Universitas Negeri Manado, program studi teknik mesin NIM 1821037, di mana pada saat ini saya akan membahas tentang mata kuliah motor bakar, di mana yang akan saya bahas itu tentang mesin bensin dan mesin diesel. Ya, kita masuk pada persamaan dari mesin diesel dan mesin bensin, yaitu sama-sama mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine, di mana mesin diesel dan bensin itu sama-sama bekerja dalam sebuah siklus yang terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah isap, kompresi, tenaga atau usaha, dan langkah buang. Namun, mesin diesel dan mesin bensin ini memiliki sejumlah perbedaan. Perbedaan mesin diesel dan mesin bensin yaitu, dimana sebelum kita membahas perbedaan mesin diesel dan mesin bensin, ada baiknya kita memetakan apa saja sih yang menjadi poin perbedaan keduanya. Ada beberapa poin. Yang pertama, jenis bahan bakar. Yang kedua, fase hisap, fase kompresi, rasio kompresi, dan fase tenaga. Kita masuk yang pertama, itu jenis bahan bakar. Dari sisi jenis bahan bakar, mesin diesel lebih fleksibel dan bisa diganti dengan bakar alternatif, berbeda dengan mesin bensin yang memang harus memakai bensin saja. Tak hanya itu, perbedaan mesin diesel dan mesin bensin dalam hal jenis bahan bakar ini adalah di bagian derajat panas berapa titik api bahan bakar tersebut. Untuk bahan bakar mesin bensin, titik api bahan bakarnya berkisar di angka 43 derajat Celcius. Sedangkan untuk mesin diesel, titik apinya lebih panas, yaitu 52 hingga 96 derajat Celcius. Kita masuk pada fase hisap, di mana pada fase ini mesin bensin melakukan pengkabutan dengan mencampur udara yang dihisap ke dalam mesin dengan semprotan bahan bakar. Sedangkan mesin diesel hanya menghisap udara murni saja. Kita masuk pada fase kompresi. Setelah mengalami fase hisap, fase selanjutnya adalah fase kompresi. Pada mesin diesel, udara yang dialirkan dari katup dikompres sehingga menghasilkan tekanan yang tinggi. Pada mesin bensin terjadi hal yang hampir sama. Campuran udara dan bahan bakar juga dialirkan untuk dilakukan kompresi. Letaknya berbeda, adalah tekanan yang dihasilkan. Untuk mesin diesel tekanannya lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin. Tingkat kompresi mesin diesel sekitar 16:1, sedangkan mesin bensin hanya 10:1. Kita masuk pada fase tenaga, di mana fase ini mesin bensin menggunakan busi untuk membakar campuran dan bensin yang sudah dikompresi. Sedangkan pada mesin diesel tidak ada busi. Udara yang terkompresi dalam tekanan yang tinggi disemprotkan kabut bahan bakar. Nantinya akan timbul ledakan yang mendorong piston ke bawah dan menghasilkan tenaga untuk memutar ke atas. Mesin diesel adalah sejenis pembakaran, di mana bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi, gas yang dikompresi, dan bukan alat berenergi lain seperti busi. Meskipun tidak sepopuler mesin lainnya, mesin diesel merupakan mesin yang sangat tangguh daripada mesin lainnya. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan mesin diesel pada kendaraan-kendaraan yang mempunyai kapasitas mesin yang besar dan juga bertenaga besar. Mesin diesel cocok untuk penggunaan jarak jauh dan tenaga yang besar seperti truk, tronton, fuso, bus, dan kendaraan besar lainnya. Di mana cara kerja mesin diesel memang berbeda. Karena berbeda, maka perawatannya juga berbeda. Di dalam dunia otomotif ada 2 jenis mesin yang dipasang dalam mobil. Ada mesin bensin dan diesel. Untuk membahas cara kerja mesin diesel, ada 4 langkah yang harus dilalui ketika sedang bekerja. Tentunya masing-masing langkah saling berkesinambungan hingga bisa menghadirkan performa yang maksimal. Inilah 4 langkah kerja mesin diesel. Yang pertama, langkah hisap. Langkah ini bekerja dengan udara yang masuk ke dalam ruang bakar melalui bagian katup. Kondisi ini bisa terjadi karena piston atau truk bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Tentu saja kondisi katup buang semakin tertutup saat langkah ini mulai bekerja.
Kedua, langkah kompresi. Setelah melalui langkah hisap, berikutnya ke langkah kompresi. Sesuai namanya, ada proses kompresi dalam mesin diesel karena proses memanfaatkan udara oleh piston saat bergerak dari titik mati bawah ke bagian titik mati atas. Bagian ketuk udara, isap, serta buang dalam keadaan tertutup juga. Dengan begitu, maka akan mengakibatkan tekanan serta suhu menjadi naik. Yang ketiga adalah langkah kerja. Kapan proses pembakaran terjadi? Di mana langkah kerja proses tersebut mulai berjalan. Proses ini membuat piston mulai bergerak, mendorong dan bekerja untuk menggerakkan mesin mobil. Selain itu, proses juga terus berjalan saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Dan yang keempat, langkah buang. Di mana langkah ini menjadi langkah yang terakhir dalam kerja mesin diesel. Hasil pembakaran yang sudah muncul akan dibuang, tapi piston tetap bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Bagaimana dengan kondisi ketuk isap? Kondisinya akan tertutup juga. Nah, kita masuk pada mesin bensin atau mesin Otto dari Nikolaus Otto. Adalah sebuah tipe mesin pembakaran dalam yang menggunakan nyala busi untuk proses pembakaran. Dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin atau yang sejenis. Mesin bensin berbeda dengan mesin diesel dalam metode pencampuran bahan bakar dengan udara, dan mesin bensin selalu menggunakan penyalaan busi untuk proses pembakaran. Nah, pada mesin bensin, umumnya udara dan bahan bakar dicampur sebelum masuk ke ruang bahan bakar. Pencampuran udara dan bahan bakar dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Bahan bakar yang bercampur udara mengalir ke dalam ruang bakar dan dikompresikan dalam ruang bakar. Kemudian dipercikan bunga api listrik yang berasal dari busi. Karena itu, motor bensin disebut juga sebagai spark ignition engine. Ledakan yang terjadi dalam ruang bakar mendorong torak, kemudian menggerakkan force engkol untuk didistribusikan ke roda. Hal ini disebut EV. Ya, sekian penjelasan saya tentang mesin diesel dan mesin bensin. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.